Alhamdulillah hari ini sudah digelar Majelis Safar Haji. Bagaimana dikelilingi doa dari keluarga tersayang dan teman-teman Bun? Ya sebenarnya aku cuma undang kayak keluarga. Terus kalau misalnya ada temen yang nanya belum ada pengajian, dulu aku kasih tahu gitu. Karena kenapa? Karena memang yang paling penting kan adalah keluarga. Mama juga datang, terus ada tim juga. Mungkin ya selama dalam perjalanan aku ada misalnya salah kata, salah ucapan, apalagi ke orang-orang kerja ya, yang memang mungkin kita lebih sering berinteraksi. Dan itu tadi ada pengajian, ada ceramah, terus kita berdoa bersama, lalu aku meminta maaf satu-satu ke mereka karena memang pasti ya namanya kita mau berangkat, main juga aku mikir-mikir aku masih ada lupa nggak ya gitu kan, kita takut ya. Terus juga nggak tahu kenapa mau haji ini aku tuh kayak melo, terus kalau dengar kayak tadi adalah baik Allah maha baik tuh nangis. Terus tadi ini udah berantakan banget, udah kayak nangis-nangis pengalaman. Terus mbak-mbakku yang kerja udah 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun tuh pada kayak ya pasti kan aku sering ada ya salah juga, ada misalnya ucapan yang kurang apa, malah mereka yang maafin aku ya lah, aku yang minta maaf, aku yang pasti banyak salah. Terus minta maaf ke mereka, jadinya ya pastilah, maksudnya kan namanya kita hidup manusia pasti banyak salah kata, salah sikap. Jadi alhamdulillah bisa semua tadi. Dan ustadznya kan Ustadz Hilman juga kalau jadi bikin mewek sepanjang doa. Dan ya udah kita selesai. Ya besok masih ada apa konser di Indosiar, coba jadi dibikin dari konser di Indosiar. Oh nggak apa-apa ya, masih ada konser di salah satu TV Bunda sama Mas Ana, karena kan aku anniversary, jadi dibikinin acara 2 jam sama TV khusus Anang Ashanti sama anak-anak. Alhamdulillahnya, jadi besok kita ambil dulu itu, terus sehari istirahat karena aku packing juga belum selesai. Alhamdulillah banget tuh, aku sampai nggak beli baju loh, saking dikirimin banyak banget nih apa kakak Ibun, dikirimin sama temen-temen semua ngirim baju sampai berlebih, sampai aku bingung. Bener-bener kayak ya udah tadinya mau beli baju jadinya nggak jadi, karena kan aku pengen pakai bajunya yang nyaman di sana, pengen pakai bajunya yang adem gitu karena mau beribadah. Terus tadi dikasih tahu juga step-step karena aku belum pernah karena kayak jadi aku nggak mau udah dikasih privilege yang bisa berangkat terus aku nggak manfaatkan sebaik mungkin, nggak mau, karena katanya kita pulang dari sana itu seperti bayi yang tak lahir kembali, dosanya 0, ibaratnya dimulai dari 0. Jadi nggak mau, benar-benar harus memanfaatkan momen tersebut untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Berarti juga manasnya ada berapa persen ini? Packing baru 50%, besok lah packing lagi karena memang aku tuh kemarin ya ujian tertutup ke Korea, ujian terbuka, terus ada beberapa ke Singapura aku kemarin ada Disney Cruise, terus ke dokter diharuskan untuk operasi secepatnya, tapi aku bilang dok saya mau naik haji. Nah takutnya kalau naik haji tuh nanti takutnya ada infeksi atau apa kalau operasi dulu, jadi sama dokter dikasih obat buat 1,5 bulan biar ini. Tapi anehnya tetap minum obat tuh tetap kayak nanti hari ini aku bisa ngerasa makanan sedikit, besok hilang, hari ini aku bisa nyium, besok hilang. Terus yang paling masih sampai sekarang sakit tuh pas sujud. Setiap kali aku sujud, kadang-kadang aku kalau sholat aku bilang mau Ustaz aku sakit banget kalau sujud, dikasih cara ya yang supaya lebih nggak ini. Cuma kan kayak kurang enak ya gitu, jadi setiap sujud tuh sakit banget, apalagi naik pesawat. Nah ini besok, kemarin naik pesawat aja berapa kali, Korea, Singapura sama Surabaya aja aku setiap naik pesawat udah take off sama landing, kalau pas di atas sudah enggak. Nah ini mau pergi lagi aku cuma agak nggak enaknya pas pesawatnya aja gitu lagi, dan pikiran lagi. Tapi kalau ini mau ibadah jadi aku yakin mudah-mudahan nggak sakit lah. Bunda sendiri apa gimana Bunda? Kan sudah subuh juga tinggi Bunda. Iya manasik terakhir, jadi manasik tadi pagi kan 2 kali aku manasik ke makturnya. Yang manasik terakhir ini karena emang udah nggak ada manasik terakhir tuh aku nggak bisa datang, jadi alhamdulillah baik banget dari travelnya datang untuk bisa ngasih pemaparan yang benar, kasih hari pertama sampai hari terakhir harus kayak apa, doanya apa, semuanya apa, tadi dijelasin. Bunda berangkat sendiri apa bareng Mas Anang atau misalnya? Pertanyaan masyarakat soal ini ya sama suami dong, kan honeymoon yang Masya Allah lah ya. Berarti ini kado juga ya Bun untuk anniversary Bunda dan Mas Anang ya. Makanya. Keberapa sih Bun? 15 tahun. Wow. Jadi kita 7. Iya. Jadi kita benar-benar spesial banget gitu kali ini karena memang
bisa merayakan anniversary pernikahan kita tuh naik haji. Itu yang aduh masya Allah banget gitu tambahannya. Jadi tadi aku bilang sama dia, kita kan nggak ada setiap hari tanpa cekcok sebenarnya. Nanti di sana sabar-sabarin diri ya. Jangan kita cuma berdua nih kata Pak Ustadz, karena godaannya tadi abang Alta sama Aurel bilang, Bun, aduh waktu pasti permasalahan suami istri itu di sana. Karena berdua antar koper lah, antar apa jadi banyak istighfar, dan aku nggak mau ada sedikit pun selisih paham gitu. Jadi ya dia harus ngertiin atau aku sebaliknya harus ngertiin. Untuk persiapan mental sendiri seperti apa sih, di sana juga kan suhunya panas ya gitu. Oh kalau itu aku udah prepare ya, aku udah ibaratnya siapin vitamin, obat-obatan aku yang sinus terutama aku bawa, obat autoimun pun walaupun nggak pernah aku minum lagi aku bawa juga. Aku takut tiba-tiba kenapa iya. Semua obat-obat bawa, dan yang paling penting tuh siap, karena kalau dibilang mental aku kan daftar udah dari 2018, dibilang berangkatnya 2024, gagal udah sedih. Terus 2025 ya mau barengin sama anak sama Aurel nggak bisa berangkat juga ya, namanya memang kalau aku bilang itu kan kalau kita mau berusaha kayak apapun, tadi kata Pak Ustadz, ada orang yang punya uang banyak pun nggak kepikiran mau naik haji. Ada orang yang ya jadi haji itu nggak bisa diprediksi gitu. Kalau kata Allah berangkat ya berangkat. Ya alhamdulillah ini aku udah siap banget sih untuk berangkat. Jadi ini menjadi wishlist yang paling tingginya kan? Oh ya iyalah, ini kan dipanggil Allah ke rumah Allah ya, dipanggil Allah dalam di dunia ya gitu, ke rumahnya, dan bener-bener aduh perasaannya belum berangkat aja aku tuh udah ngerasa kayak mewek kan, melo, terus kayak kira aku nanti di sana doanya udah aku catet, itu udah ini banget gitu. Anak-anak dititipin dulu apa aja? Tadi abang sama Kaloli udah bilang, Bunda, mama dari Bandung, mamanya Mas Anang, mama kita datang ke Jakarta khusus jagain anak-anak 2 minggu. Udah biar kamu tenang, udah pergi sama oma di sini, oke. Terus juga kata Kaloli, nanti anak-anak mau aku bawa ke Bandung. Ya udah apa banyak yang jagain, ada Kajial juga. Jadi alhamdulillah kakak-kakaknya, neneknya semua pada. Nah, terus sampai teman-teman sekolah aku juga, ibu-ibu, nanti pokoknya ntar ada harusnya aku bawa ke sini ya, harusnya aku bawa ke sini ya. Alhamdulillah. Jadi akunya nggak terlalu kepikiran. Kalau ada kekhawatiran yang dari dunia yang sekarang mungkin ada apa faktor apa? Kekhawatiran lain enggak, aku sudah sangat siap, sangat siap. Cuma satu kekhawatiranku adalah, tapi aku yakin juga Allah akan menjaga aku. Kondisiku yang bukannya kondisi lain ya, kondisi sinus aku ini boleh dibilang udah sampai dokter sana bilang harus immediately dioperasi gitu. Cuma dengan kondisi yang mau berangkat haji takutnya malah nggak bagus, nanti malah kan kesakitan atau apa, jadi lebih baik setelah haji gitu. Nah sakitnya di kepala, terus sesak napas kadang kalau malam, ngomongnya bindeng, nyanyi juga nggak nyaman. Nah itu yang kondisi itu, tapi untuk naik haji tuh aku masih kayak yakin bahwa insya Allah aman ya. Cuma yang namanya khawatir pasti, karena kan namanya aku ngerasain sakit ya pasti aku ada rasa yang aduh nanti kira-kira kalau kambuh gimana ya atau apa, tapi insya Allah Dimudahkan itu. Tapi itu kalau misalnya kambuh itu penanganannya gimana sih? obat sih, obat. Kemarin kan udah di scan semuanya, memang kondisinya udah airnya udah numpuk banget di tengkorak wajah gitu. Jadi makanya dokter bilang kamu bisa hidup kayak gini setiap hari, saya amazed, dia bilang. Ya sesak napas tiap malam. Makanya kalau nggak minum obat ya, waktu aku di cruise itu karena aku nggak minum obat kan sesak napas sampai aduh udah pakai uap, pakai apa segala. Makanya pas ke dokter dikasih obat antibiotik aja sampai sebulan ini dikasihnya. Enggak 2 minggu sorry. Obat antihistaminnya 1 bulan, obat banyak lah. Berarti bakal obat-obatannya juga banyak. Banyak, bekal obatnya banyak karena emang harus diminum setiap hari sampai aku pulang dari haji. Selain obat Buat nahan datang bulan tuh. Kalau orang-orang kan ada fun fact-nya bahwa sesuatu misalnya Bunda nggak bisa jauh dari sambel atau apa. Nah, Bunda ada nggak sih yang enggak. kayak gitu-gitu? Aku nggak ada mikirin mau makanan bagi aku udah nomor sekian. Yang aku pikirin itu kondisi obat sama kesiapan mental aku untuk tetap sehat, kesiapan mental aku untuk benar-benar udah nggak boleh di sana mau ngurus yang lain gitu, udah kerjaan apa semua taruh khusus ibadah. Bahkan anak pun udah taruh dulu gitu. Tapi waktu istri Berapa lama? obat banyak banget dia jadi semuanya pernah ngerasa Oh enggak lah, aku pernah minum
obat yang lebih parah daripada ini. Obat udah makanan sehari-hari dulu, jadi kayak gini mah nggak terlalu berat ya, karena buat aku udah aku lewati semua yang lebih parah. Sehari bisa berapa pil? Oh kalau segini sih nggak terlalu, dia lebih banyak tuh semprot hidungnya, terus ada semprot garamnya, semprot hidungnya itu ada 3, antibiotik 1, ada obat 3, semprotannya 3. Dan ditambah vitamin ya. Vitaminku ya banyak. Tapi ini masih menjadi ini pakai orang-orang, kamu vitaminnya banyak banget ya, terserah orang nggak mau, yang penting aku mau minum vitamin biar, karena kan aku kadang-kadang nggak bisa dapat asupan dari makanan yang benar, dengan aku minum vitamin ya aku jangan nggak kekurangan vitamin. Dan sebelum berangkat masih ada acara juga nih, belum waktu istirahatnya. Enggak lah, ya mau gimana, memang aku semakin aku stresin, semakin aku ya Allah itu baik banget sama aku, benar-benar kayak tahun ini, tahun lalu tuh aku kayak tahun bersih-bersih gitu ya. Tahun lalu tuh tahun kayak aku diainiin, aku diapain, ada aja masalah di 2025. Dari 2026 sampai sekarang aku tuh menemukan kayak diganti gitu duka-duka yang kemarin di 2025. Jadi Masya Allah banget, aku kalau masih mau mengeluhkan hidup aku kayaknya terlalu gimana, kayak aku tiba-tiba bisa kemarin lancar ujian, aku bisa menempuh ini, aku bisa melalui ini, aku bisa melewati banyak hal, aku bisa ada banyak hal yang benar-benar aku tiba-tiba kemarin lomba Indonesia round 1, round 2 menang, padahal apalah kita kayak pertama kali kita masuk ke Korea kemarin kayak wah negara lain tuh keren-keren banget gitu, gimana ya mata uang kita aja paling kecil gitu kan, tapi dan Masya Allah banget, dan akhirnya banyak orang yang dengan kita menang round 1, round 2 kayak oh Indonesia ya, Indonesia, jadi kedenger lah gitu ya, iya gitu. Jadi ada yang sempat tanya, aku taunya Bali ya, Bali sponsor Indonesia aku bilang gitu. Udah sehari juga nggak sih Bun tahun ini? Nah, Kurban juga. ya iya dong, kan anak-anak ada di sini biar anak-anak yang ngurusin. Kurban aku setiap hari kan selalu ke deket orang dekat ya, rumah dekat di sini, karena aku baginya juga bukan ke orang-orang belakang sini supaya mereka yang menikah. Kurban apa Bun? Masa harus disebut ayam. Bun, ini kan Bunda pakai hijab nih, makin cantik nih. Bebek. Ibaratnya ingin Memantapkan memantapkan diri. diri nggak sih Bunda untuk memakai hijab Gini, atau gimana? aku kalau masalah itu aku belum bisa jawab ya, namanya panggilan hati ya. Aku cuma nggak mau kalau misalnya aku memaksakan diri karena wah udah haji terus aku harus kayak ada suatu keharusan yang membuat aku sebenarnya kayak belum yakin, nanti suatu saat malah aku harus misalnya berubah lagi gitu, aku nggak mau. Jadi kemantapan hati dan support dari suami